Ini adalah Honda CBR 150 paling keren. Menurut gua udah nggak ada lawan. Kalau kalian setuju apa enggak? Bahkan menurut gua ini adalah salah satu motor fairing 150 paling ganteng yang pernah dijual. Well, selain gesek 150 sih. Ini gue yakin pasti akan menuai banyak perdebatan nih. Pasti akan ada yang bilang R15 paling ganteng, atau Ninja, tapi kalau Ninja 2 tak ya, gak ikut hitungan lah ya. Atau CBR yang lebih baru lebih ganteng. Coba deh, kalau menurut kalian, apa sih fairing 150cc 4 tak yang paling ganteng? Menurut gue, ini salah satunya. Dan sekarang udah nggak ada lagi pabrikan motor yang bikin fairing 150 sebagus dan modelannya kayak begini. Apa sih yang gue maksud? Nah, kalian harus ikutin terus videonya. Zaman sekarang, kalau kalian cari motor sport fairing 150, bahkan yang 2,5, itu pasti ke moge-mogean, ya kan? Yamaha R15 deh, itu apa nggak gede banget hitungannya untuk motor 150cc. CBR 150, apa nggak mirip banget sama CBR 2,5? Jadi sekarang motor itu bisa dibilang makin gede, teman-teman. Sedangkan tahun 2000-an motor itu semuanya mostly ramping. Ninja itu ramping, RGR itu ramping, ya kan? Kalau motor modern yang paling ramping 150 menurut gua itu cuma sisa GSX-R 150. Dan makanya kenapa gue suka banget sama motor itu. Nah, di keluarga CBR ini bisa dibilang yang paling ramping. Udah nggak ada lagi motor fairing seramping ini dan dia tidak menipu dirinya sendiri. Dia tidak ingin menjadi moge. Dia ya 150cc, mesinnya kecil, ya bodinya ramping aja. Nah, makanya kenapa menurut gua ini CBR 150 yang paling ganteng. Setuju nggak kalau kalian bilang? Ini motor sebutannya adalah CBR 150 TBU, CBR 150 Thailand. Jadi ada beberapa sebutan lah untuk motor ini. Secara kode, kalau nggak salah tuh tulisannya KPP, karena kalau yang baru udah K45 dan sebagainya. Nah, ini memang dulu dijual resmi di Indonesia, tapi masih CBU Thailand. Jadi bisa dibilang emang motor ini itu cukup langka lah ya gitu. Bahkan sampai sekarang pun bisa dibilang tidak begitu banyak yang pakai di jalan. Padahal sebenarnya motor ini bisa dibilang ya cukup reliable lah ya. Nah, jadi sedikit sejarah CBR 150 yang bisa dibilang pertama kali dijual resmi di Indonesia ya ini, tapi bukan yang CKD. Karena yang CKD itu satu generasi lagi kalau salah, setelahnya satu atau dua generasi yang setelah ini. Nah, ini masih build up Thailand sekali lagi dan masih karburator. Jadi penggunaannya atau pemperawatannya juga sebenarnya masih simple lah ya. Tapi baik lagi nih, motor ini punya kekurangan. Kekurangannya apa? Nanti akan kita bahas. CBR 150 ini bisa dibilang salah satu motor 150 yang cantik ya. Kenapa? Karena lampu depannya tuh ada dua. Tapi yang dua lampu bentukannya seperti ini tuh cukup jarang lah ya gitu. Dan di CBR 150 ini cocok banget. Dua lampu begini, clear, ramping. Desainnya tuh manis lah ya. Ini yang gue suka dari CBR 150 ini nih. Dia tuh tidak berusaha menjadi besar gitu ya, menjadi kokoh gitu, keker. Enggak, dia tuh ya jujur aja motornya. 150cc ya kecil, ya udah. Kayak begini aja cukup gitu loh. Desainnya lucu ya. Velgnya juga masih bawaan, kaliper, dapat warna gold, disc brake-nya cukup gede, suspensi masih standar, masih suspensi non upside down. Ya. Bentukannya klasik, simple, what's not to like. Motor ini bisa dibilang simple banget. Di speedometernya ada speed, ada RPM, ada suhu di sebelah kanan dan ada bensin di sebelah kiri. Udah, sesimpel itu tapi sefungsional itu. Semuanya masih jarum dan kebutuhan-kebutuhan yang penting sebagai motor sport itu ada di sini semua. RPM, suhu, kecepatan, sama bensin, ya kan? Ini emang motor yang simple, tapi fungsional banget lah. Salah satu kelebihan CBR 150 ini, seperti yang gue bilang, adalah di bodinya yang ramping. Jadi, buat ukuran kebanyakan orang Indonesia, tuh, motornya tuh enak. Ya, nggak kegedean tuh, kaki gue masih nekuk dengan sempurna. Posisinya nggak bikin capek, tuh, begini doang. Kalau kayak R15 tuh kan yang begini banget tuh, padahal motor 110cc gitu. Kalau ini
masih cukup nyantai. Memang sih ini bukan CBR 150 RR. Ya kalau RR itu memang keluarga CBR yang sport. CBR 1000 RR, CBR 600 RR gitu. Kalau yang sport touring kayak begini tuh emang cuman hanya CBR R aja teman-teman. Tapi ini posisi begini posisi yang nyaman. Ya kayak RGR dulu lah, spionnya gede. Dan ini nih, ramping banget tuh. Kalian tuh pas ngejepit motor itu nggak kerasa kayak lebar banget gini gitu loh. Bodinya ramping, ya kan? Enteng banget motornya. Bener-bener enteng banget. Ini motor-motor kayak begini tuh sekarang udah agak susah dicarinya ya. Udah nggak ada lagi motor-motor baru yang modelannya kayak begini. Mesinnya 150 cc, kalau yang Honda CB ini itu adalah water cooled. Nah, dulu itu ada kopiannya Minerva. Nah, kalau itu mesinnya kalau nggak salah masih air cooled, alias mesinnya masih ada kisi-kisinya. Tapi bentukannya sama persis. Yang ini sasisnya juga udah sporty banget. Kalau di Yamaha namanya Delta Box kalau nggak salah. Kalau di Honda mereka punya nama lagi yang lainnya. Kemudian ini footstepnya udah dimodifikasi yang lebih sporty lagi. Knalpotnya juga udah ganti R9. Suspensinya juga sudah ganti. Tapi ya bisa dibilang motor ini tuh simple ya kan. Nggak neko-neko gitu. Dan salah satu bentukan desain yang gue suka dari motor ini adalah lampu belakangnya. Lampu belakangnya itu ada 4 buletan gitu, lampu rem di tengah 2, kemudian sen kiri kanan. Klasik aja gitu loh. Kalau sekarang kan kalau kalian lihat motor-motor tuh mostly semuanya udah ya full LED lah apa dan sebagainya. Udah jarang motor yang bentukan lampu belakangnya itu klasik kayak begini ini. Jadi memang ya motor ini tuh motor yang bentukannya timeless menurut gue. Gue masih inget banget motor ini ketika gue kuliah berarti sekitar 2008 gitu ya. Zaman-zaman Ninja Karbu 2,5 baru keluar tuh ya. Sebelum itu bisa dibilang ya motor ini idaman para cowok lah ya gitu. Termasuk gue waktu SMA kepengen banget punya motor begini yang emang kayaknya sporty banget gitu lah ya gitu. Jadi ini motor ini memang pernah punya masanya gitu ya. Dan sampai sekarang sih menurut gue masih enak untuk dilihat motornya. Nah, bagaimana dengan performance-nya di jalan? By the way, motor ini sudah diganti karbunya, CDI-nya itu juga sudah diganti. Jadi ini tidak begitu standar, tapi bisa dibilang ya bukan yang udah bore apaan dan sebagainya lah ya. Jadi habis ini kita akan coba. Kalau menurut kalian, apa pendapat kalian tentang motor satu ini? Ganteng atau enggak? Atau menurut kalian ada yang lebih ganteng dari motor ini pada zamannya? CBR 150 idaman. Percaya apa enggak, ini baru kedua kalinya gue nyobain CBR ini. Padahal motor idaman dari dulu. Gue masih inget banget temen gue kuliah dulu ada yang pakai warna hitam ya kan, dibikin kencang banget. Wah, udah keren banget dulu rasanya. Ini motor tuh ya, rampingnya tuh sangat-sangat menyenangkan, tau gak sih? Kayaknya sekarang tuh motor udah terlalu gede gitu. Kayak udah nggak ada lagi kayaknya motor-motor kecil ramping gitu lah ya. Makanya naik Mio tuh ada keseruannya tersendiri gitu lah ya. Karena di saat sekarang motor-motor gede ya kan, motor-motor kecil lincah kayak gini nih menjadi sesuatu yang langka. Yang ini posisinya jadi agak lebih capek karena udah diganti kan posisi kakinya. Tapi ini kalau misalkan standar, ini posisi yang sebenarnya cukup nyaman untuk harian. Dan karena dia kecil, enteng gitu ya, itu tuh buat ngeliat-ngeliat itu rasanya lincah banget. Ya tentunya nggak akan selincah bebek lah ya, karena bebek lebih pendek sumbu rodanya. Tapi untuk ukuran motor fairing nih kecil, lincah, entengnya itu berasa banget loh. Wah, ada Defender 190 bahkan sebelum Defender. Dan ini karena udah diganti gas spontan, jadi emang lebih responsif. Salah gigi, kita pakai gigi 1 ya kan. Kita gas dikit. Tipikal motor karbu 150 cc. Ya karbu emang nggak bisa lah ya menyaingi
injeksi mungkin dalam kecanggihan teknologinya gitu ya, perawatannya dan sebagainya. Tapi emang ya motor karbu tuh juga punya sensasi tersendiri lah ya, punya ritual-ritualnya tersendiri. Ini kalau misalkan giginya posisinya bener gitu ya, maksudnya pakai gigi yang bener, power band tuh cukup di tengah ya, sekitar 5.000-an 4.000-an rpm tuh kan. Nariknya di situ tuh tenaganya, sweet spotnya. Motor kecil yang menyenangkan ini, tapi sayang kabel speedonya lagi nggak dipasang. Dan ini kayak gini kalau misalkan kita mau speeding gitu ya, kayak gini posisinya emang agak cukup lucu sih, tapi ya seru juga, enak gitu posisinya, beneran deh. Ini kalau posisi footstep standar nih lebih enak lagi sih. Dan dulu juga banyak warnanya deh, biru, ada hitam, ada Repsol, itu tuh lucu-lucu semua. Sungguh masih menjadi motor impian. Sekarang harganya kayak belasan lah ya, di range belasan, deket ke 20. Kalau misalkan yang bagus mung banget gitu mungkin 20 lebih, 30-an. Memang sih harganya ya bisa dibilang kalau udah nyampe kawal 2 gitu mungkin akan berpikir kayak nggak mendingan motor baru ya. Ya in a way iya sih, motor baru gitu kan emang pasti lebih reliable. Wah, ini kan masih motor bekas. Tapi kalau buat hobi menurut gue menyenangkan. Dan karbu tuh biasanya lebih simpel lah ya kalau mau diutak-atik. Ini karbu juga udah pakai PWK kan. Kalau kalian suka ngotak-atik mesin gitu ya, pengen mulai belajar punya motor klasikan, vintage gitu, ini nih menurut gue waktu yang atau umur motor yang pas nih. Lahir di tahun 2000-an ya kan, ya nggak tahun 90-an. Kelebihannya apa sih kalau misalkan pakai motor beginian buat belajar main motor yang klasikan lah ya? Dia tuh tidak terlalu tua teman-teman ya, jadi dia tidak banyak ritualnya gitu ya. Dan kemudian dia itu relatif masih cukup banyak lah ya spare partnya. Kalau misalkan kayak RGR gitu, itu motornya udah lebih tua lagi, spare partnya lebih susah lagi ya kan, perawatannya juga butuh lebih banyak effort lagi. Tapi kalau ini masih relatif lebih aman lah ya gitu. Makanya kenapa kalau mau belajar coba main motor yang agak vintage, klasik gitu ya, jangan yang terlalu vintage teman-teman. Ini umur-umur yang enak nih. Sungguh menyenangkan sekali. Motor kecil, motor lincah begini nih. Kalau ditanya motor modern apa sih, motor baru apa sih yang feel-nya mirip kayak gini atau mendekati kelincahan, kerampingan nih, jawabannya cuma satu. Ya GSX-R 150. Ya, banyu biru. Udah deh, itu yang paling mirip kerampingannya ya kan dengan motor ini. Makanya kenapa aku suka banget sama GSX-R 150. Kalau kalian punya cerita apa sama si Honda CBR 150 CBU Thailand ini, coba share di kolom komen di bawah. Sekian dulu aja untuk video kali ini. By the way, ini motornya dijual. Kalau mau kalian kontak Semi aja. Saya Sevi jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.